Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa di hari ini? Anda harus sehat, Anda harus prima, sehingga Anda bisa menang di dalam pasar modal. Dan hari ini kita membahas tentang saham Antam. Jadi saham Antam meledak dari 1.600 ke 3.200. Apakah saat ini masih layak masuk? Nah, pemirsa, fakta pertambangan dan analisis lengkapnya akan kita bahas dan diuraikan di video kali ini. Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2025, pagi hari ini kami melakukan satu upload. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan menjual. Namun, Anda pahami ulang, Anda putuskan segala konsekuensi Anda beli atau jual ataupun tidak sama sekali atau sekedar belajar itu merupakan konsekuensi masing-masing. Dan juga minta peran serta dari pemirsa untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel ini tetap bisa terus menyajikan video terbaik di kemudian hari. Juga tidak lupa melakukan satu broadcast dan membagikan link YouTube ini kepada Anda Taulan. Lakukan like, isi komentar ketika Anda punya pertanyaan seputar Antam. Jadi saham Antam meledak dari 1.600 ke 3.200. Apakah saat ini layak masuk? Fakta pertama dan analisis lengkapnya. Pemirsa, ini cara manusiawi kalau kita melihat ya. Sekali lagi saya punya acuan yang Anda bisa juga mempelajari. Saya menggunakan TradingView untuk melihat segala grafik-grafiknya ya. Nah, TradingView adalah satu aplikasi stock exchange ya yang betul-betul sangat lengkap ya. Ini memang dimiliki orang luar. Anda bisa melihat bahwa net margin profitnya mengalami peningkatan ya di kuartal pertama tahun 2025. Ini juga Anda bisa lihat ya. Nah, salah satunya juga investing.com. Nah, Anda bisa melihat grafiknya mengalami peningkatan ya. Market cap-nya 78 triliun, saham beredar 24 miliar lembar ya. Ya, penutupan dan sebagainya ya. Nah, ini kami juga membuka Stockbit ya. Bukan promo, tapi saya lihat bahwa Stockbit cukup memberikan informasi. Kalau secara year to date, Anda bisa melihat juga grafik juga mengalami kenaikan yang sama. Oke. Ini bla 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 bla. Bla. Ini adalah profiling ya. Bagainya ini board of director. Kita lihat bahwa ini holding composition ya. Anda bisa melihat September dibandingkan daripada Maret ya. Kita lihat lagi. Ya, kalau kita lihat corporate action, salah satu dividen hunter ya, Anda bisa melihat yang cukup menarik, pemirsa, stok dividen. Nah, jadi pembagian dividennya rutin ya, 2021, 2002, 2023, ya besarannya yang terakhir 2024 Mei sebesar 1,8. Nah, tahun 2025 ya kita nantikan hasil dari RUPS ya, ini signalnya, oke. Sekarang pemirsa, kami akan bahas tentang Antam itu sendiri. Jadi saham Antam tuh gila-gilaan naik dari 1.600 ke 3.200. Tapi apakah ini cuma hype? Jadi kita bahas secara cukup detail juga ya. Mulai dari siapa yang bermain di balik layar sampai chart yang nunjuki pergerakan berikutnya. Apakah dia sideways, naik, ataupun turun. Ya kita tahu bahwa peran Antam itu sebagai bagian dari holding Mine ID. Jadi Mine ID adalah mining industri Indonesia. Jadi eksplorasi yang dilakukan oleh Antam berkaitan dengan nikel, emas, dan bauksit serta pentingnya komoditas ini untuk kendaraan listrik dan transisi pembaharuan energi. Jadi permintaan global nikel naik karena EV, jadi electric vehicle. Jadi kita tahu mobil-mobil listrik itu membutuhkan bahan global nikel dan Antam mempunyai segalanya. Antam mempunyai sumber dayanya. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, Antam dikendalikan oleh negara lewat BUMN. Jadi sekali lagi Mine ID, Mining Industry ID. Jadi direksinya saat ini dipilih untuk mendorong hilirisasi dan ekspansi proyek electric vehicle battery ya. Ini sambil kami buka ini supaya Anda tidak tidak ini ya kosong, Anda bisa melihat juga. Jadi stabilitas manajemen dan arah bisnis
Antam jangka panjangnya terjaga. Anda bisa melihat bahwa kinerja laba daripada perusahaan Antam ini positif ya. Bukan, Anda bisa melihat kinerja yang positif di sini. Jadi net marginnya juga mengalami keuntungan. Ya. Tahun lalu Antam bagi dividen yang sangat solid dan potensi dividen masih menarik juga di saat tahun 2025 ketika harga komoditas ya permintaan dunia itu bertahan di angka yang tinggi. Nah, sekarang kita bahas tentang broker Sameria. Anda bisa melihat ini Antam. Ya, periodenya sekali lagi 1 bulan terakhir, tapi kita lihat towernya mungkin agak jarang karena kita cukup banyak hari libur di bulan 6 dan akhir bulan 5 itu sehingga kandungannya tidak terlalu banyak, tapi tidak ada masalah ya. Kita lihat sekilas dulu ya. Kita lihat bahwa ada pergerakan naik ya dari 2460 menjadi 3600 ya. Sempat 3900, 3390, saya ulangi, dia turun akhirnya ditutup di 3260. Tapi apa yang terjadi ketika 1 bulan setelah lewat di 2 bulan yang lalu kita lihat, tepatnya di bulan 4 menuju ke bulan 5, kita melihat harganya cukup rendah ya, 1650 tertinggi 2860. Jadi selamat bagi Anda. Jadi sebenarnya gini, ada 3 orang yang kecewa ya. Kalau kita lihat grafiknya ya. Ini, yang pertama, ini saya scroll. Year to date ya. Yang pertama adalah orang yang sudah pernah punya Antam di 1600-an, lalu karena kebutuhan, karena itu uang bukan uang panas ya, bukan uang dingin ya, lalu dia jual di awal April. Dia nyesal, kenapa aku jual? Kenapa aku nggak tahan dalam 2 bulan? Nah, sangat manusiawi. Nah, kelompok dua, ini adalah mereka yang tidak entry sama sekali. Aduh, kenapa aku tidak entry di awal April ya? Padahal harganya sangat rendah. Sekarang naik 100% lebih manusiawi. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka sudah entry di 1600-an. Mereka menyesal. Walaupun sekarang floating profit. Kenapa aku nggak all in? Kenapa aku nggak menambah? Kenapa aku kurang jeli waktu manusiawi? Nah, hati-hati pemirsa. Apapun yang Anda putuskan itu yang terbaik dalam kehidupan Anda. Baik Anda yang sudah jual, mungkin Anda sudah take profit ya di 1600-an ya karena kebutuhan Anda jauh lebih penting, jauh lebih manusiawi untuk Anda prioritaskan. Yang kedua, ketika Anda belum masuk, ya itu juga suatu hal yang luar biasa karena kita tidak tahu bahwa harga Antam itu sampai dibawa kemana, turun atau naik. Ya, yang ketiga adalah mereka yang sudah mendapatkan satu harga rendah, walaupun belum terlalu banyak, Anda sudah floating profit ya. Apapun kondisi Anda, kita bisa belajar hari ini untuk menganalisa emiten-emiten yang lainnya dengan pola pikir yang sama seperti yang Anda lihat di video ini. Nah, sekali lagi Bapak bahwa Antam melakukan dividen solid ya, Anda bisa melihat di sini. Dividen solid tiap tahun ya, kita harap ada dividen juga di RUPS setelah ini di Juni dan Juli ini. Apapun hasilnya, Antam merupakan satu sektor tambang yang menarik di dalam pasar modal. Nah, sekarang kita masuk ke broker summary. Anda bisa melihat di sini ya. Jadi penyesalan itu tidak bermanfaat selama Anda tidak mengambil kesempatan dari penyesalan tersebut. Anda bisa melihat di sini ya. Jadi selama 1 bulan terakhir ada 3 HK match. Jadi ini adalah buyer agresif dikuasai oleh AK, asing ya, YB dan BK. Dengan total valuasi 1,19 triliun, 830 miliar dan 662 miliar. Jadi 3,87 juta lot, 2,68 juta lot, 2,24 juta lot. Sementara di sisi hakim match yaitu seller agresif, tekanannya juga seimbang ini. Itu adalah AK. Jadi tukar guling aja antara broker AK ini ya di Hakamet dan Hakimet itu 1,02 triliun diikuti yang kedua YP. YP juga tukar guling ini ya. Switching saja 896 miliar atau 2,91 juta lot.
Nah, yang ketiga adalah Cici Mandiri. Di sini Cici Mandiri adalah nomor 4, di HKMet nomor 4, di Haki adalah nomor 3. Sementara ada BK. Nah, BK ini juga switching aja antara BK dan CC ya, di sisi HK dan di sisi Met. Nah, Anda melihat valuasi yang terkumpul ada 7,2 triliun. Wah, ini angka yang spektakuler selama kurun waktu 1 bulan ya, dipotong dengan hari besar dan hari Sabtu dan Minggu. Sementara di sisi daripada HQ adalah 6,8 triliun agregat ya, dengan perbandingan HK 23 juta lot, sedangkan 22 juta lot. Anda bisa melihat. Oke. Nah, kita bisa melihat itu juga di sini. Oke, tanggal 10 kita display. Nah, Anda bisa melihat ya, price demi price ya. Jadi 3.240 itu 1,28 triliun. Yang terbesar ini adalah 3.250. Jadi bisa dikatakan yang terbesar mungkin ini ya, 3.260, 83 miliar. Jadi dari sini Anda bisa melihat ya, Anda bisa pause, ada capture ya, ini dari price demi price ya. Anda bisa melihat bahwa dalam 1 hari aja ini sudah 603. Ini 1 hari 10 Juni ya, 600 triliun versus 841. Sorry, 603 miliar versus 841 miliar. Jadi di hari ini ada tekanan yang sangat tinggi ya, tekanan jual maksudnya. Ketika Anda melihat ini ada grafiknya ya, ini secara volume. Oke, kita besarkan dulu supaya Anda bisa kelihatan. Ya, oke, Anda bisa melihat plus ini Legend Plus, dia mengalami kenaikan. Sekarang secara ini HK versus HQ ya, secara valuasi Anda bisa melihat 841 miliar versus 603 miliar itu tanggal 10 ya. Sehingga sama dengan ini ya, 841 dan 603. Tekanan HQ lebih kuat ya. Ya, secara volume 2,5 juta lot, 1,8 juta lot ya. Jadi Anda bisa melihat ya. Nah, sekarang frekuensi. Jadi share-nya adalah saham berita 24 miliar lembar ya. Kita melihat. Anda bisa melihat bahwa merah ada frekuensi, jadi mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya, sesuai dengan ini demand and supply. Anda bisa melihat ya, totalnya jual dan beli adalah 1,45 triliun, ya, mencapai 1,4 triliun, angka yang luar biasa, 676 miliar secara valuasi, tapi bagaimana secara volume? Anda bisa melihat juga. Jadi kemarin perdagangan adalah 4, berapa juta lot. Oke, Anda sudah jelas. Nah, sekarang pemirsa kita masuk mengenai analisa teknikal ya. Nah, kita melihat bahwa ada penjelajah SMA, EMA, lalu Bollinger Band, MACD, dan RSI. Anda bisa googling sekali lagi bahwa sebetulnya parameter tentang statistik, tentang average dan sebagainya, itu sebenarnya merespon daripada harga. Jadi, harga itu bergerak terlebih dahulu. Dan indikator ini mengikuti di belakangnya. Kalau simple moving average itu adalah harga penutupan angka 20 hari terakhir efektif usaha ya, atau 1 bulan kira-kira. SMA 50 adalah penutupan 50 selama 50 hari penutupan ya, itu sekitar 2,5 bulan. Jadi kita bisa melihat ada reaktif yang dilakukan oleh SMA terkait dengan pergerakan harga. Jadi mereka tuh mengikuti. Jadi SMA ini adalah rata-rata yang memang betul-betul mengindikasikan tentang tren jual dan tren beli ya. Masing-masing punya fungsinya. Jadi nanti Anda bisa melihat sendiri. Tapi kami akan bahas tentang hasil dari grafik ini ya. Kita melihat ini saya matikan supaya pandangan Anda terfokus. Anda bisa melihat bahwa garis SMA 20 ini melandai ya. Ya, lihat ya, ini warna hijau ya. Atau saya matikan SMA 50. Anda bisa melihat garisnya melandai. Tapi sejak awal April, ya 9 April lah atau awal April, ya itu terjadi SMA 20 sebagai garis support. Jadi harga berada di atas SMA 20. Jadi artinya apa? Tren positif. Tetapi dari ini Anda harus memperhatikan.
Jangan sampai Anda tidak mengkaitkan ada entry ataupun Anda hold ataupun Anda jual mengabaikan indikator yang sangat penting di sini. Jadi tren naik yang sangat kuat. Jadi harganya sekarang itu jauh di atas SMA 20. Anda bisa melihat SMA 20 ya, terbentuk 2.948 dan harga penutupannya 3.260. Jadi sebetulnya ini ada rawan koreksi jangka pendek. Apa itu koreksi? Koreksi ya penurunan lah, ya rawan ya. Nah, perkiraan ada potensi retest. Retest itu istilahnya ya, istilahnya ada satu trailing ya, trying ya. Itu ke SMA 20, sekitar ke 2948. Jadi ada kemungkinan dia retest akan turun, status akan berlanjut naik lagi. Ya, sebelum tren itu akan berlanjut. Nah, bagaimana dengan SMA 50 kita lihat ya. Anda bisa ikuti, dia melandai, jadi SMA itu lebih smooth daripada SMA 20 karena selalu rata-rata terbagi selama 50 hari kerja. Tapi sama, kedua tren indikator ini menunjukkan tren yang support yang meningkat, diikuti dengan harga yang meningkat. Anda melihat ya, nah kita melihat SMA 50-nya menjadi support di medium, ya jangka menengah. Jadi harganya jauh di atas tren SMA 50 itu sangat kuat. Jadi perkiraan selama dia tidak breakdown, jadi artinya harganya harus breakdown ke SMA 20 baru akan tembus ke SMA 50. Jadi selama selama tidak breakdown ke SMA 50 yang sekarang adalah 2.280 ya, 2.275 SMA 50. Ini Anda bisa melihat ya, trennya itu masih valid naik. Nah, sekarang bagaimana dengan EMA? Jadi Anda nanti lihat di YouTube ya, SMA itu apa, EMA itu apa ya, supaya Anda punya kajian karena tidak mungkin kita menjelaskan secara detail apa fungsi penerapannya dan keputusan terhadap garis indikator. Sekarang kita EMA dulu exponential moving average itu sama dengan SMA, hanya bobot di hari terakhir itu punya bobot yang lebih besar di dalam rata-rata penutupan dibanding H-1. Jadi juga bobot H-1 H-1 punya bobot yang lebih besar terhadap rata-rata dibandingkan H-2. Demikian juga H-3, H-4, dan H- ke belakang. Jadi artinya bahwa EMA itu lebih responsif. Jadi ketika kenaikan harga yang sangat mencolok, EMA ini lebih, istilahnya lebih terupdate daripada SMA yang betul-betul smooth smoothnya. Anda bisa melihat SMA 20 dibandingkan EMA 2020 ya. Tapi memang saat ini EMA 20 dan SMA itu saling berhimpitan, jadi saling rally, saling beradu ini ya, beradu ya apa ini angka kenaikannya. Kita bahas EMA 20. Kita melihat tetap sama di awal April, jadi harga itu berada di atas daripada EMA 20 yang bisa menjadi garis support. Jadi EMA 20 itu memantul sejak awal April. Sekarang harga masih di atas EMA 20. Jadi momentum ini masih belum rusak, masih terjaga, masih rapi bahwa harga berada di atas daripada EMA 20. Jadi mungkin saja kemarin terjadi koreksi ringan. Anda bisa melihat ya 4 Juni ke, ke 5 Juni dan ke 10 Juni dia terjadi koreksi ringan. Tapi selama harga itu masih bertahan di EMA 20, peluang rebound untuk naik lagi itu menjadi lebih besar. Nah, bagaimana dengan EMA 50? Kita lihat diwakili garis kuning ya. EMA 50 lebih soft daripada EMA 20 ya. Jadi ini akan mirip dengan SMA 50 kita lihat. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa SMA 20 itu mirip dengan EMA 20, kita tutup ya. Jadi SMA 20 mirip dengan EMA 20 ya. Anda bisa melihat mirip ya. Jadi mereka kompak semua. Sedangkan SMA 20 ini mirip dengan EMA 50 ya. Jadi ada pasangannya 50-nya kompak, 20-nya kompak. Nah, kita melihat tentang EMA 50 ya. Jadi itu lebih sensitif untuk sebagai validasi jangka menengah. Jadi perkiraannya koreksi masih akan terjadi koreksi harga turun dan selama koreksi itu aman selama dia masih berada di atas daripada garis EMA 20 dan EMA 50 ya.
Oke, apa yang terjadi di kemudian hari atau tepatnya di tanggal 11 Juni, semoga terjadi rebound sesuai dengan arahan yang kita bahas saat ini. Nah, sekarang tentang MACD. Jadi movie average convergent divergent. Jadi kebalikan daripada EMA ya. Jadi ini memang sangat bagus sekali sebagai Anda buat analisa. Jadi 6 bulan terakhir ya, Desember, awal Desember itu trennya masih naik dan histogramnya positif. Kita tahu histogram MACD dia ada yang ada 50, 0 dan 50 tergantung skalanya ya. Ini 300, 200 dan belum menyentuh angka negatif. Jadi histogramnya positif, dia menguat. Histogram ini adalah gambar yang seperti Anda lihat ini, kotak-kotaknya. MCD history. Terakhir 17.749. Ini history ya. Ya, saya mungkin bahas sepintas ya, apa itu MACD supaya Anda bisa punya gambaran jelas ya. Jadi MACD ini adalah Moving Average Convergent Divergent. Ada indikator momentum dan indikator tren yang mengukur mengukur hubungan antara dua EMA. Jadi diukur adalah EMA 12 dan EMA 26 sehingga menghasilkan MACD line. Nah, jadi selisih antara dua rata-rata pergerakan eksponensial itu MACD. Jadi signal line EMA 9, jadi kuning ini adalah EMA 9. Itu digunakan untuk konfirmasi signal. Nah, sedangkan histogram itu sendiri adalah MACD line ya. Itu dikurangi dengan signal line ya. Oke. Jadi visualisasi kekuatan dan arah momentum. Jadi MACD line itu memotong ke atas signal line. Jika MACD line, Anda bisa melihat ya, garis biru, itu memotong signal line. Ini sudah memotong berkali-kali nih, kalau Anda lihat ya. Jadi potong, berarti itu adalah signal bullish atau buy signal. Jika MACD line itu memotong ke bawah, nah ini akan memotong ke bawah, Anda lihat ya. Jadi garis biru ini akan memotong garis line. Jika MACD line itu memotong ke bawah, signal line itu sinyal bearish atau sell signal. Jadi MACD positif dan naik, momentum naik akan menguat. Tetapi jika MACD-nya negatif atau turun, ya ini masih di atas 300, perkasa sekali. Tetapi jika MACD-nya negatif dan turun, jadi momentum turunnya menguat. Nah, historis gram itu juga semakin tinggi tren menguat. Jadi histogramnya makin kecil, tren akan melemah atau potensi reversal. Jadi ketika histogram kecil, tren melemah, dia potensi reversal artinya potensi akan naik juga ya. Nah, ini daripada MACD, jadi Anda bisa googling sendiri apa fungsi daripada indikator yang sangat penting itu. Nah, jadi selama garis MACD ini belum dead cross, tren naik itu masih on the track. Ya, jadi Anda harus betul-betul perhatikan tentang technical analysis ini. Nah, sekarang tentang RSI, jadi Relative Strength Index. Dalam 6 bulan terakhir, RSI itu mendekati angka 100 ya. Kita tahu bahwa 70 adalah angka overbought dan 30 adalah oversold. Jadi jenuh jual dan jenuh beli. Nah, RSI di sini dia akan mendekati angka 80. Anda bisa melihat di sini ya, 73. Dia mendekati angka 80. Jadi ketika nanti dia di atas angka 80, ini tanda indikasi bahwa mengalami jenuh beli. Ya pasti itu rawan koreksi ya. Nah, sekarang RSI tinggi, jadi potensi koreksi yang memang masih dalam kategori jangka pendek, kalaupun koreksi, koreksi jangka pendek. Jadi perkiraan kami, ya, memang tidak absolut, absolut kami penuh kekurangan, tapi perkiraan kami jika RS-nya turun ke area 60 sampai 70, dia turun lagi ya ke 60, itu bisa jadi momen entry yang baru bagi pemirsa. Oke, sekarang Bollinger Band, ya. Bollinger Band ini adalah volatilitas juga. Jadi ada upper, middle, dan lower. Jadi Anda bisa melihat harga sudah menyentuh Bollinger Band upper ya. Ya. Sebagai garis resisten itu sudah terlampaui, tapi sempat turun lagi. Jadi Anda bisa melihat bahwa Bollinger Band ini dari waktu ke waktu sebagai pembatas resistennya. Jadi Bollinger Band ini juga bereaksi terhadap harga. Jadi harga bergerak terlebih dahulu baru terciptalah Bollinger Band ya. Anda harus pelajari di Google ya apa itu Bollinger Band. Anda bisa melihat ini menjadi garis support ya.
resisten maksudnya. Nah, jadi harga sudah menyentuh BB upper dan mulai koreksi ringan. Setiap kali menyentuh koreksi, setiap kali menyentuh koreksi. Anda bisa melihat ya, sekali menyentuh koreksi. Ini sudah menyentuh dan koreksi ya. Nah, sedangkan berapa? Jadi BB upper 3.599 ya. Sedangkan BB middle itu sekitar 2.948 atau 2.950. Jadi kita juga melihat, jadi ketika dia menyentuh BB atas, dia mantul ke bawah, koreksi sedikit. Sama halnya dengan BB middle. Ketika dia menyentuh BB middle, apalagi di awal April dia memantul ke atas. Jadi BB middle ini sebagai garis support, ya, garis pembatas atau menjaga wilayah supaya harga tidak terlalu turun. Ya. Nah, jadi jika harga turun menyentuh BB middle, tapi masih rebound, itu bisa dikategorikan bahwa anta masih aman. Nah, sebaliknya, jika harga turun melewati garis BB middle, ya, dia akan dicegat oleh garis supporting yang disebut BB lower. Jadi Bollinger Band lower itu jauh berada di bawah harga. Jadi harga masih jauh dari area panic selling. Jadi Anda bisa melihat bahwa tidak ada panic selling di sini. Trennya positif, mereka melakukan pembelian. Jadi HK dan HQ-nya match ya. Maksud saya itu rally seimbang atau saling berkompetisi. Oke, kita kembali ke ini. Jadi sekarang pertanyaan, bagi mereka yang belum masuk, belum punya, yang tadi nyesal ya, kenapa aku nggak entry awal April dan sekarang pun Anda nggak entry. Jadi ketika Anda mau entry, Anda perhatikan bahwa koreksi ada kemungkinan harga ini menyentuh 2.950 sampai area 3.100. Jadi ketika Anda entry sekarang bisa jadi Anda mengalami satu floating loss ya ketika terjadi koreksi di area 2.950, 3.100 atau ini Bollinger Band. Anda lihat Bollinger Band-nya middle ya 2.940 ya. Jadi Anda harus tunggu sinyal rebound dari RSI. Jadi ini ada RSI ya, ini setelah turun. Anda harus tunggu dulu sinyal rebound ya atau terjadi candle reversal harian bagi mereka yang suka belajar candlestick. Jadi bagi Anda hindari FOMO di harga pucuk. Jadi Anda tunggu dulu ya. Nah, yang kedua, bagi mereka yang sudah masuk kemarin mungkin ya di harga 3.260, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi Anda harus pasang trailing stop di bawah BB middle sekitar 2.950 ya namanya Anda melakukan satu trading ya, Anda juga harus siap untung, juga siap rugi. Jadi ketika Anda sudah entry di 3.260 harga penutupan tanggal 10 Juni, ya Anda harus pasang trading stop di bawah BB middle sekitar 2.950. Kita melihat bahwa BB middle ini cukup ini ya, cukup menjadi supporting ya, suportif ya daripada pergerakan harga. Jadi Anda harus memperhatikan buyer summary harian. Apakah masih ada buyer agresif? Di sini ada buyer agresif ya. Buyer agresif. Ketika masih ada buyer agresif, apakah masih ada buyer agresif yang besar? Jadi Anda fokus jangka pendek, bagi Anda bisa take profit saat sinyal distribusi itu muncul ya. Jadi besar harapan kami pun juga memiliki ini, kami sama-sama ingin juga mendapatkan floating profit yang cukup besar. Walaupun saya bukan entry di 1.600, kami masih entry masih di harga mendekati 2.000. Jadi disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, tapi sama-sama kita mengkaji ulang ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana mereka sudah masuk di 1.630 ya di awal April? Selamat, Anda sudah mendapatkan potensi gain 100%, floating profit di atas 100%. Amankan sebagian profit. Mungkin Anda bisa take profit sebagian, ya. Siap, sisakan juga sebagian untuk potensi jangka panjang. Bahwa Antam adalah sektor pertambangan yang bergerak di penyediaan nikel, emas, bauksit. Jadi kendaraan tren sekarang berbasis listrik atau potensi ekspor daripada nikel dengan fundamental yang menyajikan laporan keuntungan. Jadi gunakan moving average Anda sebagai trailing stop. Jadi Antam lagi menjadi bintang di sektor tambang saat ini. Tetapi Anda harus ingat, tren naik selalu diimbangi dengan koreksi dan itu sangat wajar. So, tetap Anda disiplin dan gunakan analisa teknikal untuk ambil keputusan
yang terpenting di dalam kehidupan Anda. Sekali lagi pemirsa, apa yang kami sajikan ini penuh dengan batasan dan bukan absolut yang kami sajikan selalu benar. Semua kaji ulang sesuai dengan pahaman dan konsekuensi trading risiko masing-masing. Dan kita bertemu di kesempatan yang akan datang dengan video-video menarik, urusan menarik yang lain, dan salam sekali lagi dari saham profitku.